Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi atau kemudahan di dalam ilmu nahwu pada halaman yang ke-11 mengenai al-i'rab wal bina'u. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. I'rab itu adalah perubahan harokat akhir-akhir kosakata dengan sebab masuknya suatu amil. Al-kalimi itu artinya adalah kosakata. Ini merupakan jamak daripada al-kalimah. Mislu, contohnya hadza talibun, ini adalah seorang pelajar. Ra'aitu taliban, ini adalah saya telah melihat seorang pelajar. Marartu bi talibin, saya telah bertemu dengan seorang pelajar. Perhatikan yang di garis bawah ini, talibun, taliban, talibin. Ini sifatnya adalah i'rab ataupun yang bisa berubah. Nah, maka ini yang dimaksud sebagai kosakata yang i'rab, yang bisa berubah, bisa menjadi dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan khafat. Baik, kita lanjutkan. Al-bina'u, apa yang dimaksud dengan bina? Al-bina'u huwa lazumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina itu adalah penglaziman harokat akhir-akhir suatu kosakata dalam satu keadaan. Contohnya adalah mislu, contoh, huwa, dia seorang laki-laki, anta, kamu, nahnu, kami, ana, saya, hadhihi, ini. Aqsamul i'rabi, pembagian i'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah raf'un, dalam keadaan rofa. Tanda asal daripada rofa itu adalah dhammah. Nah, yang ini baitun, dhammatain. Rojulun, nah ini dalam keadaan dhammah juga. Kitabun, baitun itu adalah rumah. Rojulun ini adalah seorang laki-laki. Kitabun ini adalah buku. Kemudian yang kedua adalah nasbun, dalam keadaan nasab. Contohnya adalah baitan, rojulan, kitaban. Kemudian khoftun, baitin, rojulin, kitabin. Tanda yang terakhir, keadaan terakhir ya dalam keadaan jazm. Lam yaktub, dia seorang laki-laki belum menulis. Liyaskut, nah, agar ia diam. La tajlis, janganlah kamu duduk. Nah, falil asma'i, maka bagi isim-isim min zalika, daripada yang ini, ada dalam keadaan rofa, raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi untuk yang isim-isim itu bisa dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan khafat, tapi dia tidak bisa dalam keadaan jazm. Jadi dia ini, tanwin ini tidak bisa dalam keadaan sukun ya. Ingat, dia ini tidak bisa sukun. Makanya ini tidak bisa dalam, misalnya contohnya bait. Nah, taknya ini dalam keadaan sukun itu tidak bisa. Nah, makanya tidak ada jazm daripada isim. Kemudian walil af'ali min zalika, adapun bagi yang af'al ataupun fi'il atau kata kerja daripada ini, itu ada keadaannya raf'u, dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dan juga dalam keadaan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak termasuk dengan dalam keadaan khafat di dalamnya. Nah, jadi perhatikan yang ini, yaktub. Nah, lam yaktub ini dalam keadaan jazm. Dalam keadaan jazm. Kata yaktub ini tandanya sukun. Ketika dia menjadi nasab, maka dia menjadi lan yaktuba. Contohnya lan yaktuba. Nah, ini bisa menjadi fathah dalam keadaan nasab. Bisa juga dalam keadaan rofa. Contohnya ialah yaktubu. Nah, yaktubu menjadi dhamma dia. Nah, tapi dia tidak bisa khafat, tidak bisa menjadi yaktubi, menjadi kasroh, dia itu tidak bisa. Nah, tapi kita lanjutkan. Al-ismu, isim. Nah, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, isim yang sifatnya i'rab atau dapat berubah itu disebut dengan mu'rab. Isim yang sifatnya bina itu disebut dengan mabni ataupun yang tetap. Nah, untuk yang mu'rab ini dapat dalam keadaan rofa. Nah, yang rofa itu disebut dengan marfu'un, yang dirofakan. Kemudian dapat dalam keadaan nasab, yang nasab itu dapat disebut sebagai mansubun.
dan dapat juga dalam keadaan khofat. Nah, yang khofat itu dapat disebut sebagai majrurun ataupun makhfudun. Contohnya kitabun marodun. Nah, ini doma ya, dalam keadaan doma, maka ini adalah marfu'un. Ini kitaban marodon. Nah, ini juga dalam keadaan nasab mansubun. Sedangkan ini kitabin marodin, ini dalam keadaan majrur ataupun makhfudun. Tapi kita lanjutkan. Al-mabni. Nah, musannif memberikan penjelasan lagi apa yang dimaksud dengan mabni. Al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mabni itu adalah apa yang tidak berubah harokat akhirnya dengan sebab dimasukkan amil. Nah, jadi kemasukan amil apapun, tanda harokatnya itu akan tetap, tidak akan pernah berubah. Mislu contohnya, darasa hadza, dia telah mempelajari ini. Ra'aitu hadza, saya telah melihat ini. Marartu bihadza, saya telah bertemu dengan ini. Nah, perhatikan yang ini, bihadza ini, kenapa dia tidak menjadi bihazi, nah, ataupun menjadi kasroh lah istilahnya. Nah, kenapa tetap haza? Karena haza ini sifatnya adalah mabni ataupun tetap, harokatnya akan tetap sampai kapanpun. Kemudian berikutnya ialah mu'rab. Al-mu'rab huwa ma taghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mu'rab itu adalah apa yang dapat berubah akhir harokatnya dengan sebab kemasukan suatu amil. Mislu contoh, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, saya telah melihat seorang laki-laki. Marartu bi rajulin, saya telah bertemu dengan seorang laki-laki. Perhatikan kata rajul. Rajul di sini tidak dapat menjadi rajulun. Ini dalam keadaan rofa ataupun marfuun. Bisa menjadi rajulan dalam keadaan nasab ataupun mansubun. Bisa juga dalam keadaan jar ataupun khofat. Rajulin. Nah, bi rajulin. Nah, ini majrurun ataupun makhfudun. Walikullil asma'il mu'rabatil walikullil asma'il mu'rabat alamatun khasatun sayati bayanuha. Adapun untuk isim-isim, untuk setiap isim-isim yang sifatnya mu'rabat ataupun yang sifatnya i'rab yang dapat berubah, tandanya yang dapat berubah, tandanya secara khusus itu akan sayati bayanuha. Penjelasannya itu akan disampaikan oleh musannif di dalam kitab ini, tapi tidak dalam bahasan yang ini. Taib, mungkin hanya itu materi pada video kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa untuk berkomentar apabila ada mungkin kesalahan atau mungkin ada keluhan. Nah, taib, untuk yang ingin mengunduh kitabnya, sudah saya berikan link kitab ini di deskripsi video ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.